Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kontraktor masjid seluruh Indonesia, semoga senantiasa dikaruniai kesehatan dan kemampuan untuk terus memberikan yang terbaik bagi masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini, di video ini, kita akan mengulas kembali sedikit perbedaan antara kubah enamel dan kubah galvalum. Ternyata masih banyak dari teman-teman kita, teman-teman kontraktor yang masih kesulitan memilih kubah terbaik mereka antara kubah enamel atau kubah galvalum. Ya, hal ini sangat bisa dimaklumi terlebih jika baru pertama kali mengerjakan kubah dengan menggunakan jenis kubah modern atau kubah panel ya teman-teman ya. Karena apa? Dari bentuk dan warna panel yang identik, wajarlah jika perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Artinya perlu waktu untuk memilih mana yang terbaik. Karena apa teman-teman? Konon katanya kubah enamel dan kubah galvalum ini memiliki serupa, bisa dibilang serupa tapi tak sama ya, memiliki penampilan atau tampilan yang sama-sama kotak-kotak, sama-sama warna-warni, bahkan nyaris sulit untuk dibedakan apabila sudah terpasang di atas. Oke, saya ada contohnya teman-teman. Baik, videonya saya balik. Nah, oke. Nah, ini dia contohnya. Dari kedua panel ini adalah dua jenis panel yang berbeda, panel kubah yang berbeda, bukan dari ukurannya ya teman-teman, tapi dari bahannya. Yang sebelah kiri ini panel enamel dan yang sebelah kanan adalah panel galvalum. Kita bedah satu-satu mulai dari bahan dasarnya. Jadi kalau dari plat galvalum yang sebelah kanan dulu, itu bahan dasarnya terbuat dari plat galvalum. Biasa teman yang digunakan itu plat dengan ketebalan 0,4 sampai 0,5 mili. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini adalah bahan dasar dari plat galvalum. Ini ukuran 0,5 yang dipakai. Dan untuk enamel, nah ini dia. Ada perbedaannya. Yang enamel ini terbuat dari plat baja, ketebalannya ya ini yang jenis SPCC yang low carbon, plat baja hitam ya teman-teman. Jadi dia bisa berkarat. Biasa ketebalan yang digunakan itu mulai dari 0,7 sampai 0,8. Nah, dari bahan dasarnya ini perbedaannya, yang satu dari galvalum dan yang satu dari plat baja. Ini sebelum di coating ya teman-teman. Nah, yang mulai dari galvalum dulu. Nah, kita bahas dulu yang galvalum. Nah, plat galvalum ini jika dibalik ternyata cuma satu sisi saja yang memiliki coating atau yang di finishing. Karena apa teman-teman? Karena memang dari plat dasarnya sendiri kubah galvalum ini insya Allah dia punya sifat yang tahan terhadap korosi, sehingga cukup hanya di satu sisi saja. Nah, di pasaran saat ini ada dua, yang umum itu ada dua metode dalam proses coating galvalum. Metode yang pertama biasa mereka menawarkan dengan 3 komponen. Galvalum 3 komponen. Nah, galvalum 3 komponen ini yang dimaksud adalah tahap pertama itu dia menggunakan epoksi sebagai dasar. Selanjutnya yang kedua adalah warna pokok. Kalau ini warnanya emas atau warna-warna yang lain, dan komponen ketiga yang dimaksud ternyata adalah clear
atau anti gores. Jadi 3 komponen yang dimaksud itu. Yang pertama adalah warna dasar pakai epoksi, kedua warna pokok, selanjutnya clear. Lalu ada lagi yang menawarkan dengan 2 komponen. Apa itu 2 komponen? Ternyata 2 komponen itu, komponen yang pertama dia tetap menggunakan epoksi untuk dasaran, lalu yang kedua adalah langsung warna pokok tanpa proses ketiga yaitu clear, langsung warna pokok. Ternyata di warna pokok tersebut telah tercampur atau telah dicampurkan cat dengan clearnya, sehingga cukup dua kali proses saja. Nah, lalu apa ya perbedaan ininya? Perbedaan yang paling signifikan antara 2 komponen dan 3 komponen. Ternyata yang paling signifikan adalah soal durasi waktu pengerjaan. Ini akan terasa sekali ketika mengerjakan kubah dengan diameter yang besar, misalkan 5 meter ke atas. 2 komponen tentu lebih cepat dibandingkan dengan pekerjaan kubah dengan 3 komponen. Nah, itu untuk yang galvalum. Nah, sedangkan yang enamel, kubah enamel ini ternyata dia harus di coating pada kedua sisinya. Karena apa? Karena memang plat baja ini dia tidak tahan terhadap korosi, sehingga pelapisannya harus di 2 sisi. Nah, informasi yang saya tahu, yang saya dapati adalah tahap awal dalam proses coating ini tetap menggunakan warna dasaran, biasa digunakan warna hitam seperti ini teman-teman. Selanjutnya ditimpa dengan warna pokok. Jadi 2 kali proses. Kalau enamel ini dia proses pengerjaannya pabrikan ya teman-teman ya. Karena kalau di Jawa Timur itu pabrikan untuk enamel yang terkenal ada 2. Satu di Kedawung, ya satu lagi di PT Maspion teman-teman. Dimana dari kedua perusahaan tersebut sudah reputasinya sudah baik lah. Mereka sudah ahli di bidangnya. Mereka pakar-pakarnya enamel, memang terkenalnya sebelum untuk kubah itu untuk alat-alat masak. Nah, kita bahas lagi. Oh ya teman-teman, dari bentuk. Meskipun sama-sama kotak-kotak, ternyata kalau kita amati lebih detail, ini ada perbedaan teman-teman. Kalau dari galvalum, kalau diamati, ternyata proses sambungannya ini dia hanya menggunakan metode las titik atau bisa dibilang spot welding ya. Spot welding. Jadi pada lipatan-lipatannya tidak ditutup semua dengan las, dia masih ada rongga-rongga, hanya menyatukannya dengan spot welding. Ini karena memang plat galvalum ini rentan sekali bolong atau lubang ketika dilas full. Beda dengan kubah enamel. Ternyata kubah enamel ini pada sambungannya dia harus dilas utuh, secara utuh teman-teman. Jadi tidak ada sambungan. Nah, itu kalau dari sepintas dari penampilannya, dari penampilan pada panelnya ya. Nah, lanjut sekarang kita bahas yang inilah. Kita bahas yang enamel. Tadi bahan dasar dari jenis low carbon, ketebalannya yang digunakan itu 0,7 sampai 0,9. Yang mana ini tentu bobotnya berbeda teman-teman. Bobotnya berbeda antara galvalum dan enamel ini bobotnya berbeda. Jelas lebih berat untuk yang enamel. Meskipun ini ukurannya sama teman-teman ya. Nah. Selanjutnya untuk proses ada pertanyaan biasanya begini, bisa nggak saya mau kubah dengan panel galvalum tetapi coatingnya itu saya pakainya yang coating enamel, bisa nggak? Nah, banyak sekali pertanyaan itu teman-teman. Tujuannya apa sih? Ternyata ada tujuannya. Mereka menanyakan itu karena tujuannya pengen dapat kubah
dengan kekuatan cat terbaik lama hingga 20 tahun, tetapi dengan harga yang bisa ditekan lagi. Ternyata jawabannya tidak bisa, teman-teman. Karena apa? Ada perbedaan pada proses pengovenan. Nah, kalau yang galvalum biasa dikerjakan oleh workshop kubah masing-masing ya, karena proses ovennya tidak memerlukan metode khusus, beda dengan enamel. Enamel ini konon katanya dia ovennya pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 800 sampai 900 derajat Celcius untuk mendapatkan hasil coating enamel terbaik. Memang dari sifat dasar bahannya tentu plat baja memungkinkan untuk bertahan di suhu tersebut, beda dengan galvalum. Galvalum yang nggak mungkin lah dia bisa bertahan pada suhu tersebut, teman-teman. Lanjut kita cek, mungkin langsung kita cek kekuatannya ya teman-teman. Kekuatannya kita cek dengan ini dia. Kita coba cek dengan benda tajam untuk yang galvalum terlebih dahulu. Nah, untuk galvalum ini kita tes di bagian sini, di bagian sini aja teman-teman. Oke. Nah, sudah terasa goresannya teman-teman. Ternyata untuk yang galvalum ini dia masih bisa tergores dan masih meninggalkan goresan. Kita tes untuk yang enamel. Oke, kameranya bisa fokus. Luar biasa. Nah benar teman-teman, ternyata kalau yang enamel ini dia anti gores. Bahkan anti goresnya ini seperti saya tadi seperti sedang menggoreskan pada permukaan keramik. Benar-benar tidak meninggalkan bekas goresan sama sekali. Dan betul ini teman-teman, ini ada hitam ini. Memang enamel itu tidak bisa mengelupas catnya, hanya saja dia bisa pecah ketika kena benturan. Nah di sini untuk enamel biasanya memang dari pihak produsen sudah membuat lubang-lubang di mana ini nanti dipakai untuk tempat dari skrup. Jadi tidak mengebor permukaan yang utuh. Supaya apa? Supaya permukaan dari lapisan enamelnya ini tidak pecah. Karena kalau pecah ini menjadikan dia celah atau pintu masuk untuk korosi. Nah, lanjut pada apa sih spesialnya dari kedua bahan ini, perbedaannya. Kalau dari bahan galvalum ini meskipun dia punya ketahanan warna yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan enamel, yaitu antara 10 tahun, 5 sampai 10 tahun. Namun ternyata kubah yang jenis galvalum ini punya kelebihannya teman-teman. Kelebihannya adalah dia anti karat dan bisa diwarnai ulang. Jadi suatu saat jika masjid mengalami ada agenda peremajaan, baik itu warna hingga ke kubahnya, ternyata kita tidak perlu mengganti panel dengan panel yang baru. Cukup panel yang lama itu bisa langsung di-repaint. Namun tentu saja melihat kondisi bagaimana panel tersebut saat itu. Apabila panelnya permukaan panelnya tidak cedera atau masih baik, mungkin bisa langsung ditimpa dengan cat yang baru. Namun jika perlu treatment khusus ya mungkin sekedar dikosok sedikit, dihaluskan terlebih dahulu baru diberi warna lain. Itu jadi anti karat dan bisa diwarnai ulang. Dan itu tidak bisa dilakukan pada enamel. Enamel ini meskipun dia memiliki ketahanan warna yang konon katanya bisa bertahan hingga 30 tahun,
garansi resminya itu untuk ketahanan warna 20 tahun ya teman-teman. Namun ternyata dia tidak bisa diwarnai ulang. Karena apa? Karena memang dia tidak bisa mengelupas catnya. Jadi kalau ingin peremajaan sampai mengganti panel, sampai ingin ganti warna, tentu saja dia membutuhkan fabrikasi panel yang baru. Cuman memang antara enamel dan galvalum ini, kalau enamel katanya ini seleranya Masjid Agung teman-teman. Jadi masjid-masjid jami, masjid-masjid raya itu mereka banyak pilih enamel. Karena apa? Enamel ini ternyata di atas kertas hitung-hitungan dia lebih murah dibanding dengan galvalum. Karena apa? Karena galvalum dia butuh maintenance setiap 5 tahun sekali. Anggap saja begitu, karena 5 tahun dia harus untuk mendapat warna yang bagus dia harus diwarnai ulang. Nah sedangkan enamel insya Allah aman untuk 20 tahun ke depan. Seperti itu. Dan enamel ini, oh ya teman-teman, sebenarnya kita akrab dengan enamel ini. Enamel ini kalau di rumah kita itu ada di perabot rumah tangga itu biasa dipanci belirik atau muk. Kalau zaman kakek nenek kita itu teman-teman, saat kita mudik kita biasa di rumah itu ada muk atau panci belirik yang biasa untuk air, rebus air. Nah dia dari tahun ke tahun dipakai untuk memanaskan air, memasak air, tidak berubah warna. Hanya saja memang kadang kita melihat ada bercak-bercak atau cuilan-cuilan yang berwarna hitam, yaitu memang disebabkan oleh benturan, di mana lapisan enamelnya itu pecah dan biasa masuknya korosi di situ. Dia nggak bisa mengelupas, tapi dia bisa gumpil, istilahnya kalau di sini tuh gempal atau gumpil teman-teman. Itu. Nah, lalu ada nggak perbedaannya antara kubah enamel dan galvalum ini selain pada panelnya? Ternyata pada umumnya tidak ada perbedaan, teman-teman. Jadi yang membedakan hanya pada lapisan kulitnya saja. Untuk rangka yang saya tahu tetap ya tidak ada perbedaan, di sini tidak dibedakan. Namun dari sisi berat memang enamel bisa dibilang dia lebih berat karena dari bahan dasarnya lebih berat. Jadi itu teman-teman sepintas tentang perbedaan enamel dan galvalum. Tentu saja cara paling mudah membedakannya kita harus pegang materialnya. Kalau hanya sekedar tebak-tebakan ya itu masih 50% antara benar dan salah. Jadi paling gampang itu kita pegang materialnya. Boleh nanti teman-teman kalau mau pasang kubah enamel minta saja sampel panel dari workshop masing-masing. Hati-hati, dan ini penting teman-teman, hati-hati sekali lagi, hati-hati. Karena di sana ternyata di luaran sana itu ada sebagian oknum produsen itu yang menjual kata-katanya begini, enamel powder coating. Nah ini saya agak bingung, enamel kok powder coating, sedangkan yang saya tahu teman-teman ya, enamel itu sendiri, powder coating itu adalah teknik sendiri. Jadi gini, bukan powder coating itu tidak bagus, powder coating itu bagus. Cuman kalau kita memilih, artinya kegunaannya itu untuk kubah, kita harus memilih sifat dari coating itu yang pas. Karena begini teman-teman, sepintas ya tentang powder coating. Powder coating itu bagus catnya, karena apa? Seperti contohnya blok mesin, velg mobil, furniture berbahan logam, lemari kabinet. Yang saya tahu mereka finishingnya dengan menggunakan powder coating. Oh, berarti powder coating juga bagus dong. Karena untuk blok mesin saja menggunakan powder coating. Betul, bagus. Tapi ternyata untuk merawat atau menjaga ketahanan warnanya atau usia warnanya lebih panjang, powder coating ini masih membutuhkan treatment atau membutuhkan perawatan manusia teman-teman. Karena kalau kita amati ternyata benar barang-barang tersebut itu masih terjangkau oleh manusia, sehingga masih ada campur tangan manusia, perawatan, dibersihkan. Nah itu yang membuat powder coating itu memiliki keawetan warna yang panjang. Sedangkan untuk kubah, sekali lagi untuk kubah ini sekali pasang sudah tidak pernah dipegang manusia. Bisa dibilang kubah ini zero maintenance.
Dan setahu saya juga pernah riset, ternyata powder coating tidak bisa bertahan dengan model seperti itu. Dia lebih cepat jadi media tumbuhnya jamur, sehingga warna dari kubah itu lebih cepat kusam, dan akhirnya lama-lama powder coatingnya juga terpengaruh dari itu ya, dari kekusaman itu, sehingga powder coating meskipun dia bisa tahan panas, tapi kalau tidak disentuh manusia sama sekali, usianya pun juga tidak bisa maksimal. Jadi untuk yang pas untuk kubah, saya rasa masih enamel yang ini ya teman-teman ya, enamel yang ini. Karena kalau powder coating kurang pas. Memang dari bahannya yang digunakan sama, dia dari plat baja yang dicetak lalu di coating dengan powder coating. Bobotnya sama, tetapi nanti lain kali akan saya buatkan videonya mungkin. Saya akan minta dulu sampel dari orang-orang. Baik, sementara itu dulu teman-teman yang bisa saya bagi pada video kali ini. Mudah-mudahan, sekali lagi saya berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah, senantiasa dikaruniai kesehatan dan kemampuan untuk terus memberikan yang terbaik untuk masjid-masjid di Indonesia. Baik, sementara begitu, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.